Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung GERD dan sedia buat teman-teman semuanya yang masih parah-parahnya, yang masih awam belum tahu tentang asam lambung ini bagaimana, terus sensasinya apa saja. Itu pasti kan bingung ya, bingung dan butuh informasi ya. Pastinya informasi dari sesama penderita, sesama yang pernah merasakan gitu ya setidaknya. Dan sebelum saya lanjut, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini yang baru bergabung. Di sini di bawah sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi tinggal klik aja ya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi dengan kalian subscribe, teman-teman dari Aslamku ini yang baru bergabung itu teman kita bertambah gitu ya. Intinya teman kita bertambah dan bisa menjadikan untuk sharing, untuk ya pokoknya bisa menjadikan kita lebih tenang gitu ya, lebih tenang, lebih kita itu banyak teman gitu ya. Intinya gitu, intinya banyak temannya, enak sharingnya. Pengalamannya apa saja kan bisa sharing gitu ya. Jadi itu sih tujuan saya, atau tujuan saya itu untuk membuat video-video dari Aslamku ini ya. Jadi yang mau saya bahas di video kali ini adalah sensasi ini. Saya pernah waktu parah-parahnya sensasinya aneh ya. Sensasi aneh yang pernah saya rasakan waktu saya parah-parahnya. Jadi apa sih sensasi aneh? Ada dua sensasi yang aneh. Itu saya yang pertama itu sensasi tidak nampak gitu ya, tidak nampak, cuma saya yang merasakan ya. Jadi gini, saya dulu waktu parah-parahnya itu kan anxiety masih tinggi ya, tidur itu masih susah ya, masih sering kebangun, terus kadang kebangun keselak gitu ya, terus kadang kebangun mual, terus kadang kebangun itu seperti sempoyongannya itu pusing kayak muter-muter gitu, terus dan mual juga ya. Tapi saya malah nggak pernah muntah saya malah. Jadi yang saya alami yang termasuk aneh ya, yang saya sebut aneh itu adalah waktu saya tidur ya. Saya tidur kan pintu kamar saya tutup rapat, nggak ada apa itu, terus saya tidur, pejamkan mata, terus selang beberapa menit saya belum tidur sepenuhnya itu ya, masih sadar gitulah, dan di saat aku tidur ada suara adzan, padahal itu jam setengah 10 sampai jam 10, kadang jam setengah 11 juga itu ada. Nah itu ya yang saya pikir itu aneh, dan itu hal aneh ya. Tapi gini, ketika saya mendengar seperti adzan itu seperti adzan, mirip seperti adzan ya, seperti adzan maghrib, adzan isya gitu ya. Dan saya keluar dari kamar itu nggak ada, suaranya hilang. Jadi itu rasa sensasi ya, itu menurut saya termasuk sensasi lah. Soalnya itu dari anxiety. Soalnya waktu itu saya masih susah tidur, masih susah untuk apa ya, masih belum bisa normal tidurnya ya. Meskipun tidur siang pun saya belum bisa normal 100% seperti sekarang tidurnya ya. Masalah tidur itu lama ya, saya lama, dan nggak tahu saya kok bisa normal lagi. Dan mungkin ya karena pikiran, terus sering relax, sering keluar rumah ya, itu ya menurut saya itu yang bikin saya itu menjadi mudah tidur, mudah relaksasi ya. Semua itu dari diri kita sendiri, yang bisa mengendalikan itu diri kita sendiri. Dan gimana ya, kita yang merasakan oh bagaimana tidurnya, apakah enak, apakah nyenyak. Kalau belum nyenyak, coba relaksasi lagi, sering keluar, sering melakukan hobi. Pokoknya jangan mikirin tentang penyakit, tentang
Yang negatif-negatif itu nggak usah dipikirin, pikirin yang senang-senang aja. Itu yang saya alami ya. Nah, sensasi itu tadi atau rasa itu tadi yang seperti ada orang adzan. Nah, itu lama saya berbulan-bulan ya. Sampai saya itu, loh, apa saya gila, apa saya itu mau gila gitu ya, merasanya gitu. Loh, kok ada suara adzan? Saya tanya ke adik ya, ke adik atau ke istri juga ya, dia tidak mendengar ya. Saya coba suruh masuk terus ditutup pintunya, itu nggak ada suara. Jadi itu saya yang error, itu saya karena terkena itu ya asam lambung GERD ansetinya yang terutama ya, yang terutama itu ansetinya. Dan itu semua hilang, itu saya tidak sadar ya. Tiba-tiba saya tidak merasakannya, saya tidak merasakan itu semua tiba-tiba. Dan saya, loh, kok saya udah nggak dengar suara adzan itu lagi ya. Jadi semua itu ya saya juga bingung sih ya, saya juga bingung untuk menjelaskannya, karena ya yang penting saya melakukan apa yang terbaik, apa pandangannya, pokoknya saya ikuti itu semua. Saya nggak peduli mau muncul atau tidak, saya nggak peduli. Dan akhirnya dia hilang sendiri. Nah, itu pengalaman saya ya, waktu saya parah, saya masuk kamar, saya tutup pintunya, saya baru merem sedikit ya, baru pejamkan mata, itu dia ada seperti orang adzan gitu ya, seperti ada orang ngaji ya, seperti orang ngaji lah, seperti orang adzan gitulah. Nah, di situ saya kaget, loh, kok ada suara adzan. Terus saya langsung keluar, nggak ada, hilang. Terus saya masuk lagi, pejamkan mata. Waktu pejamkan mata, dia keluar lagi. Itu ya, kok aneh gitu ya. Ini asli ya, saya nggak buat-buat. Jadi ngapain saya buat-buat kayak gini? Ini asli yang saya alami, yang saya pernah rasakan, yang pernah saya lalui ya. Untuk asam lambung GERD anseti ini memang itu sih yang menurut saya aneh. Terus ada lagi satu, itu waktu awal-awal saya parah jatuh ya, sampai habis ke rumah sakit itu ya. Dan waktu saya itu pertama merasakan yang namanya takut mati, ada siaran orang meninggal, saya takut ya. Nah, beberapa hari itu terus kaki saya bengkak ya, di bawah apa sih itu, dengkul, di bawah dengkul itu, di tengah-tengah itu bengkak sendiri, di bagian tulang itu bengkak. Nah, di situ saya takut ya, loh, ini kenapa ini kaki saya kok bengkak, terus kok lama ya. Terus dikasih istri saya pakai itu bawang dikasih garam ya, terus ditumbuk, terus dioles-oleskan sambil dibacain Al-Fatihah gitu ya. Ya itu nggak tahu apakah, tapi nyatanya itu tambah kempes ya, meskipun itu lama. Nah, di situ saya juga aneh itu ya, padahal saya udah nggak kerja, cuma di rumah aja, istirahat total, nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas apapun ya. Kok tiba-tiba kaki bengkak, kayak terbentur gitu loh, kayak terbentur, tapi nggak luka dia tiba-tiba bengkak agak besar ya. Saya juga kaget, dan besoknya tambah besar lagi. Dan akhirnya istri saya buat itu bawang merah, dikasih garam ya, itu ditumbuk terus dioleskan di kaki yang bengkak itu. Nah, besok selang beberapa hari itu kempes, tambah kempes, terus hilang, terus masih sedikit, itu lama sekali ya. Tapi itu semua itu lama, ada hampir 2 mingguan ada. Nah, di situ kan takut ya, kita pasti takut, tiba-tiba bengkak, tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba bengkak ya. Apalagi saya lagi sedang merasakan takut mati, anxiety yang masih tinggi-tingginya ya, dan asam lambungnya masih tinggi-tingginya. Pokoknya saya waktu itu masih parah-parahnya ya.
Nah di situ saya merasa oh ini hal aneh dan saya juga nggak tahu penyebabnya apa, tapi itu barengan dengan waktu saya pasih parah-parahnya. Apa mungkin bisa jadi dari asam lambung itu waktu masih parah-parahnya dia memunculkan sensasi yang aneh-aneh gitu ya. Itu saya juga nggak tahu, dan itu sensasi teraneh yang pernah saya rasakan. Dan mungkin kalian ada sensasi teraneh, aneh ya, itu kan nggak masuk akal ya. Di kaki tiba-tiba bengkak sendiri, terus ada suara adzan. Nah itu yang saya rasakan aneh ya. Jadi mungkin kalian ada hal-hal aneh ketika kalian masih parah-parahnya, ada hal aneh mirip seperti saya ya, jenisnya seperti itu ya. Kalian bisa komen di bawah, mas saya gini-gini. Oh ya, kita sharing lah ya, sharing kan. Sharing itu nggak apa-apa, yang penting jangan sering mengeluh gitu ya. Kalau sharing nggak apa-apa, sharing berbagi dengan teman, oh saya gini, perkembangannya gini, itu bagus malahan ya. Bisa membuat pikiran kita itu lebih tenang gitu ya. Jadi gitu saja itu yang mau saya bahas di video kali ini, dan itu hal teraneh ya yang pernah saya rasakan. Berarti ada dua ya yang aneh. Yang itu yang saya ingat sih, yang mungkin yang lainnya mungkin kayaknya enggak sih, cuma dua itu aja. Ini asli real, jadi saya buat ini enggak sembarangan, ini saya asli penderita ya. Jadi itu yang saya rasakan. Mungkin ada yang sama persis dengan saya, coba kalian komen dan bagaimana rasanya, apakah sama persis ya. Jadi semua itu hilang sendiri dengan saya itu melakukan perbaikan 3 pola hidup sehat dan jauhi pantangan-pantangannya dan merelaksasi pikiran itu ya. Jadi caranya itu, kok nanti ada yang tanya, mas caranya gimana mas, kok sensasinya gini. Caranya itu cuma itu ya, dan dibantu herbal itu aja ya, dan minumnya air putih hangat terus gitu ya. Terus sering berjemur, sering kena matahari lah setidaknya itu ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang baru bergabung di sini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong pencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Klik aja subscribe gitu ya, yang baru bergabung, yang baru tahu channel ini ya. Semoga channel ini atau video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya, yang khususnya yang masih parah-parahnya ya. Jadi kalian tidak kelamaan gitu ya, oh tahu video ini, oh gini-gini, oh nanti kalian bisa tahu perkembangannya, kalian yang ngerasakan sendiri ya. Jadi itu saja, terima kasih. Dan kita selalu berjuang, selalu semangat, selalu memotivasi, selalu menyemangati ya. Jadi saling mensupport gitu ya. Jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video selanjutnya ya.